Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan membahas tentang evaluasi keperawatan. Apakah ada yang tahu? Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Ade Rosmiati, Adesti Dwi Andasari, Citami Guntari, Pujiawati Sri Hastuti, Iqbal Jamiluddin Ihsan, Mila Halimatul, Repina Salsabila, Santi Nurlia. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien telah dilakukan intervensi perawatan dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah diberikan. Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan yang efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan. Tujuan evaluasi adalah untuk kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Tujuan lain dari disebut sebagai berikut: menjamin asuhan keperawatan yang secara optimal, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, mengakhiri rencana tindakan keperawatan, menyatakan apakah tujuan dan sudah tercapai atau belum. Yang kelima, menentukan rencana tindakan keperawatan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan. Yang terakhir adalah dapat menentukan penyebab apabila tujuan keperawatan belum tercapai. Jenis-jenis evaluasi. 1. Evaluasi proses formatif atau formatif. A. Evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan. B. Berorientasi pada etiologi. C. Dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan yang telah ditentukan tercapai. Yang kedua, evaluasi hasil atau sumatif. Evaluasi yang dapat dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna. B. Berorientasi pada masalah keperawatan. C. Menjelaskan keberhasilan dan ketidakberhasilan. D. Rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan klien sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Ukuran pencapaian tujuan. Yang pertama, masalah teratasi. Jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua, masalah sebagian teratasi. Jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari kriteria hasil yang ditetapkan. Yang ketiga, masalah tidak teratasi. Jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil telah ditetapkan dan atau bahkan timbul masalah. Manfaat evaluasi. 1. Untuk menentukan perkembangan kesehatan klien. Yang kedua, untuk menilai efektivitas, efisien, dan produktivitas asuhan keperawatan yang diberikan. 3. Untuk menilai pelaksanaan asuhan keperawatan sebagai umpan balik. Yang keempat, untuk memperbaiki atau menyusun siklus dalam proses keperawatan. 5. Menunjang tanggung gugat atau tanggung jawab dalam pelaksanaan keperawatan. Kriteria evaluasi. Yang pertama, efektivitas. Mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang diinginkan telah optimal. Yang kedua, efisiensi. Menyangkut apakah manfaat yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program publik sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif. Yang ketiga, responsivitas. Mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau keinginan, preferensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya. Evaluasi perawat merupakan cerminan tercapainya tujuan keperawatan. Untuk mengevaluasi secara objektif tingkat penghasilan dalam pencapaian tujuan, perawat harus memperhatikan langkah-langkah evaluasi keperawatan sebagai berikut. 1. Meneliti pernyataan tujuan untuk mengidentifikasi perilaku. 2. Kaji klien terhadap adanya perilaku atau respon. Yang ketiga, bandingkan kriteria hasil yang telah ditetapkan dengan perilaku. 4. Nilai tingkat kesamaan antara kriteria hasil dengan perilaku. Yang kelima, menentukan kriteria standar dan pernyataan evaluasi. Yang keenam, mengumpulkan data baru tentang klien. 7. Menafsirkan data baru.
8. Membandingkan data baru dan standar yang berlaku. 9. Merangkum hasil, melaksanakan tindakan. Hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam evaluasi keperawatan: 1. Kecukupan informasi. 2. Relevansi faktor-faktor. Yang ketiga, prioritas masalah. 4. Kesesuaian rencana dan masalah. 5. Mempertimbangkan faktor-faktor yang unik. 6. Perhatian terhadap rencana medis untuk terapi. 7. Logika yang harus diterapkan. Penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan. 9. Keberhasilan. 10. Kualitas. Dan 11. Timbulnya masalah baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.